Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga keuangan dan sistem keuangan. Perkenalkan, nama saya Perlini Siorango. Kedua teman saya Maria Barbara Wulu dan Mayang Sari. Baik, masuk dalam materi pertama, yakni pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau financial asset, atau tagihan atau claims dibandingkan dengan aset non-keuangan atau non-financial asset. Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan, antara lain simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme daftar dana. Berikut peranan lembaga keuangan. Ada beberapa peranan lembaga keuangan. Yang pertama, menawarkan berbagai program simpanan yang dapat memenuhi semua jenis kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menyediakan kredit dengan jumlah dan jangka waktu yang beragam. Yang ketiga, menanggung risiko intermediasi. Keempat, memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah untuk berbagai jenis kebutuhan. Yang kelima, menyediakan jasa-jasa transaksi keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan depository dan non-depository. Lembaga keuangan depository yaitu menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, giro, tabungan atau simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transfer clearing dan sebagainya. Lembaga keuangan non-depository di beberapa negara, lembaga keuangan non-depository sering juga disebut non-bank financial institution atau NBFI atau NDFI, non-depository financial institution. Lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga ini adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung sebagaimana hal yang dilakukan oleh lembaga depository. Yang berikut aset dan kewajiban lembaga keuangan. Menurut International Financial Reporting Standard IFRS, aset keuangan memiliki definisi. Yang pertama, uang tunai atau setara dengan uang tunai. Yang kedua, instrumen ekuitas lembaga lain atau hak kontra untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lainnya dari lembaga lain, atau bertukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan lembaga lain sesuai syarat yang bisa menguntungkan lembaga tersebut. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, bursa efek. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun tagihan-tagihan atau klaim yang dapat berupa saham atau stok, obligasi atau bonds, dan pinjaman atau loans. Daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan atau equipment, dan bahan baku. Lembaga yang bukan lembaga keuangan yaitu semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung sebagaimana hal yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Berikut inovasi keuangan. Menurut Jordan dan Metric 2013, sekuritisasi adalah suatu proses di mana aset keuangan atau lembaga berharga, pinjaman, dan lainnya yang semula berada dalam neraca suatu perusahaan keuangan diolah untuk dijual kembali. Model bisnis ini adalah suatu pengembangan dari model intermediasi keuangan konvensional yang bersifat originate to hold. Dalam artian originate to hold, perusahaan keuangan menginisiasi suatu aset finansial atau klaim keuangan terhadap debitur
untuk dipegang hingga jatuh tempo. Dengan sekuritisasi, paradigma yang digunakan adalah originate to distribute, di mana perusahaan keuangan yang pertama kali menginisiasi instrumen keuangan memiliki motivasi untuk menjual kembali dalam suatu situasi tertentu. Sekian dan terima kasih.